Oke, teman-teman, jadi kita kali ini mau bahas mengenai sekeren apa sih Google Translate yang terbaru gitu. Jadi aku ini baru tahu loh. Jadi buat yang teman-teman udah tahu duluan ya, oke lah gitu. Kalau saya kan kenapa saya berbagi karena saya baru tahu dan itu kayaknya bermanfaat banget gitu. Eh, saya sangat terkejut dan oh ini memudahkan, apalagi kayak masih 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 belajar bahasa-bahasa yang mungkin belum kita pahami dengan baik. Contoh umumnya aja, waktu saya sekolah dulu pasti ada tuh bahasa Inggris. Nah, jadi kok dulu nggak segini-gini amat, sekarang enak banget gitu. Nah, jadi langsung aja ke pembahasan secanggih apa sih gitu Google Translate yang terbaru. Jadi langsung aja kita ke TKP ya, oke. Tapi sebelum kita masuk ke Google Translate, jangan lupa untuk mengaktifkan datanya. Bisa itu pakai WiFi atau data sendiri. Cuma kalau pakai data sendiri kayaknya harus kuotanya harus mencukupi. Untuk kali ini saya pakai WiFi, kebetulan ada WiFi. Kita langsung sambungkan dulu ke WiFi-nya. Udah tersambung, langsung aja buka ke Google. Nah, habis Google, kalau saya mau ini aja ya, pakai rekaman ini aja. Kita coba Google Translate. Oke, sudah buka. Nah, maksud saya ini, kalau dulu kita ngetik, nah ngetik di sini misalnya kan ini bahasa Inggris, kita pakai kata umum aja ya yang banyak tahu gitu. Misalnya I love you, I love you, I love you. Pasti hasilnya kayak gini. Aku cinta kamu. Itu kita ketik dulu, guys. Ketik dulu. Ya kalau misalnya sedikit, enak aja ngetiknya. Misalnya ada dalam kalimat ada beberapa kata, itu enak aja. Misalnya sebaliknya. Ini Indonesia ke Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia ke Inggris. Jadi kita harus memilihnya di sini ya, guys. Di sini atau di sini memilih bahasanya. Jadi karena ini mau coba Indonesia, tadi kita pakai I love you berarti aku cinta kamu. I love you juga. Jadi sini hasilnya, guys. Ini hasil terjemahan dari bahasa Indonesia dirubah menjadi bahasa Inggris, yaitu I love you. Selanjutnya, jadi kalau ini kan hal biasa. Coba bayangkan kalau misalnya dulu waktu kita sekolah kan satu buku misalnya itu kita terjemahkan, nggak pakai terjemah takut salah gitu. Apalagi guru bahasa Inggrisnya misalnya tegas, jangan mengatakan guru itu galak ya, takut dosa kamu, nanti ilmunya nggak bermanfaat. Ya, jadi bayangkan aja itu, misalnya satu buku penuh banget gitu. Misalnya satu lembar aja berapa kata, berapa kalimat, berapa kata gitu. Kamu tulis di sini. Terus ada yang ganggu, terus sinyalnya itu lelet, ini itu, terus gebetan selalu ngechat, apa kamu nggak bosen gitu? Ya udah, kalau itu kita lupakan. Yang penting kita sekarang membahas yang terbaru gitu. Nggak tahu sih saya mulainya ini dari kapan, cuma waktu ini saya baru aja beberapa detik tadi, karena ini sangat bermanfaat menurut saya, jadi saya coba aja untuk yang belum tahu gitu. Yang udah tahu ya, misalnya saya ada kekurangan tolong tambahkan aja, kita saling melengkapi, saling belajar gitu. Jadi kita yang sekarang kita bahas di sini loh, ini ada logo kayak logo kamera gitu. Nah, ini saya coba, itu apa sih fungsinya? Oh, oke, itu intinya, itu apa sih fungsinya? Saya juga awalnya bingung. Nah, jadi kita coba ya, bingung. Jangan bingung lagi habis ini ya. Kita coba, kita klik apa ya yang timbul setelah kita klik yang gambar foto ini. Nah, ternyata kayak gini, itu ada keterangan di sini, ambil foto teks yang ingin diterjemahkan. Oke, ini ada semut, kita nggak bisa diterjemahkan karena ini dia kata. Kita jangan usir dia, kasihan dia mungkin mau betah di situ. Kita cari kertas lain aja ya, teman-teman. Nah, apa sih fungsi ini?
Oke, fungsinya sebenarnya sama teman-teman, sama aja kayak tadi, cuma sama enggak apa artinya ini untuk menerjemahkan bahasa. Itu terserah kamu bahasa apa, cuma kita pakai yang umum aja, bahasa Indonesia diterjemahkan ke Inggris. Kalau yang tadi kita perlu ngetik dulu, kalau banyak ini pasti jari-jari kita akan keriting. Oke, kita hidupin aja ini nah kita pasti keriting tangan saking banyaknya itu, apalagi tugasnya nggak itu aja, nulisnya banyak gitu. Nah, jadi kita coba ini fungsinya sama, cuma caranya berbeda. Terserah aja mau pakai yang mana. Kita tadi mau ngetik dulu atau kayak gini. Tapi kalau kayak gini menurut saya ini rekomen banget gitu. Kita coba ya, apa sih fungsi kayak gini. Ini bahasanya ini saya dari, oh iya, jangan lupa kalau kita mau menerjemahkan Indonesia ke Inggris itu ada, eh, tapi kalau mau Inggris Indonesia ada, eh, ulang. Nah, ini Inggris Indonesia atau Indonesia ke Inggris. Kita coba yang dari bahasa Indonesia kita terjemahkan nanti ke bahasa Inggris kayak gimana. Kita coba. Yang tadi aja ya katanya. Aku, oke, ini maaf tulisannya kalau nggak baik. Yang penting bisa dibaca. Tulisan yang baik itu ketika bisa dibaca katanya. Oke, aku sayang kamu. Nah, itu sudah ada aku sayang kamu. Ini kita klik aja di bagian yang warna putih. Ini yang ada tulisan-tulisan Jepang gimana gitu. Nah, kita klik, kita fokuskan dulu di situ, kita pencet aku sayang kamu. Bisa gitu atau hasilnya nanti kamu either lu. Oh, iya, aku sayang kamu. Jadi kalau kita klik, kita kamera, I aku sayang kamu, itu langsung timbul hasilnya tadi di sini. Di mana kita fokuskan tadi, kita kamera, langsung timbul terjemahan ke kita dari Indonesia tadi ke bahasa Inggris. Coba lagi kata lain, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Apakah bisa? Nih, kita coba, kita fokuskan, kita fokuskan. Nah, bisa guys. Ini sangat keren, ini sayanya keren. Ini beberapa kata aja udah kayak gini enak. Kita coba, kita tadi kan dari Indonesia ke Inggris. Gimana kalau kita akan coba dari Inggris ke Indonesia. Klik untuk merubah bahasanya gimana, Kak? Nih, klik aja yang ini, ada tulisan Indonesia, tanda panah Inggris. Klik di situ, itu berarti bahasa. Nah, jadi kita coba Inggris ke Indonesia. Nah, Inggris ke Indonesia berarti tadi aku cinta kamu. Kita tulis I love you. I love you. Nah, kita coba Inggris ke Indonesia. Bisa nggak ya? Oke, apakah keren? Ini hasilnya guys, yang I love you tadi kita terjemahkan ke Indonesia langsung timbul. Jadi kita tinggal pencet yang kamera tadi, kita ulangi, kita pencet yang kamera ini, pencet kamera ini, terus kita arahkan kemana yang mau kita terjemahkan. Tapi ingat ini bahasanya ini mau dari bahasa apa ke bahasa apa. Contoh di sini kan tadi bahasa Indonesia ke Inggris kayak gitu, kayak gini hasilnya. Habis itu yang ini dari Inggris ke Indonesia, dari Inggris ke Indonesia. Nah, kayak gini hasilnya. Ingat yang ini, karena ini mempengaruhi hasil apa yang kamu inginkan. Kak, ini hanya beberapa kata aja dalam satu kalimat. Gimana kalau banyak banyak misalnya penuh di satu kertas? Oke, kita coba ya. Karena saya juga belum tahu, kita coba.
di yang banyak kalimat ini ada, ini keren guys, ini keren. Tadi ada paket dari temen, ternyata dikirimin power bank, ya lumayan lah. Jadi saya nggak sponsor nih, sebut merek deh. Nggak, tapi kita fokus ke sebanyak apa dia bisa menerjemahkan. Karena ini Inggris, kita lihat dulu apa perintah yang kita inginkan. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kan di sini bahasa Inggris. Nah, ini di sini bahasa Inggris. Jujur aja saya nggak paham untuk bahasa Inggris. Berarti kamu memilih bahasa ini, bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebaliknya nanti, kalau misalnya yang ini bahasa Indonesia, kebetulan kamu bahasa Inggris, ya terjemahkan berarti ke bahasa Inggris karena dia bahasa Indonesia gitu. Nah, karena ini saya orang Indonesia, tapi di sini Inggris, berarti saya harus menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ayo kita coba. Ini kalau mau dihidupin aja kalau terang, tapi kalau yang agak gelap hidupin aja senternya. Senternya ya teman-teman. Jadi kita coba, kita fokuskan apa yang kita ingin terjemahkan. Ini ya, kita klik. Kalau kayak gini memang dia hasilnya memang diterjemahkannya. Cuma kalau kita nanti goyang dia berubah. Nah, caranya ya gini. Kita fokuskan dulu. Ini. Nah, hasilnya udah, baru kita tekan yang putih. Nah, jadi ini HP kebetulan, ini HP-nya digerak-gerakin. Nah, itu kan tadi bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini jadi arti yang tadi yang this universal power bank has been, wah gitu deh. Selanjutnya saya nggak ngerti, berat itu artinya bank daya ini universal. Ini telah dirakit dengan 4 konektor berbeda yang dapat digunakan untuk menyalakan ponsel. Ah, berarti dia ada beberapa konektor. Nah, misalnya teman-teman kepo mengenai powerbank ini, nanti komen aja ya. Kak, apa sih yang 4 konektor? Nah, jadi kita fokus ke tadi. Wow, keren banget kan, guys? Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris dirubah ke bahasa Indonesia dengan kamu hanya memfokuskan kamera ke apa tujuan objek yang mau diterjemahkan. Wow, keren banget guys. Nggak capek-capek kamu nulisnya guys. Coba aja. Kalau kayak dulu kan kita harus nulis dulu. This universal. Iya kalau benar tulisannya. Dia kalau satu kata atau satu huruf saja tertinggal, Google nggak bisa menerjemahkan. Apa yang kita tulis itu yang keluar nantinya. Misalnya this, kita tulis DIS, itu yang keluar dis, padahal tulisannya ada huruf T H I S, baru dis. Nah, lanjut guys, ini dari Inggris ke Indonesia. Ini banyak kan kalimatnya guys. Tadi di sini, nah ini tadi kan banyak guys, banyak kalimatnya, berarti bisa seberapa besar kemampuan kameramu, kemampuan layar HP-mu gitu. Nah, dan juga seberapa, misalnya terlalu jauh kayak gini guys, teman-teman, dia bisa apabila yang uh, dia bisa membaca dari kamera. Tapi kalau kayak ini contohnya ya. Kalau kayak gini kan dia kamera nggak bisa membaca, otomatis Google nggak bisa menerjemahkan. Kalau kayak gini karena besar, dia bisa masih membaca dari jarak sekitar, kalau ini sekitar 40 sentian. Jadi mengikuti jarak baru dia bisa untuk menerjemahkan. Berarti ini tergantung kebersihan daripada hasil kameramu. Kalau saya ini pakai Vivo Y95. Jadi kualitas kameranya ya baik enggak, ya enggak baik juga enggak, sedang lah gitu, dengan budget-budget yang sekarang. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk jaraknya ini menyesuaikan aja seberapa kebutuhanmu untuk menerjemahkan gitu. Cuma kalau dia tidak bisa terbaca oleh kamera dengan baik, dia juga nggak bisa menerjemahkan atau membaca si
Google-nya ini. Oke, lanjut. Kalau ini kan tadi dari Inggris ke Indonesia, kita coba yang dari Indonesia ke Inggris. Indonesia ke Inggris. Oke, kali ini saya udah siapin laptop. Kalau di laptop ingat ya, gelap terang ini intinya kamu harus matikan flash atau senternya, karena kalau kamu hidupin dia pasti mantul cahayanya. Nah, ini kan dari tadi dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bisa nggak? Nah, kali ini kita ambil contoh dari Google juga. Saya cari yang enak, yang banyak yang tahu. Jadi ini saya ngambil apa ya? Ngambil cerita si kancil. Judulnya Di Suatu Hutan Belantara Hidup Banyak Satwa, salah satunya seekor kancil yang cerdik. Wah, itu udah umum ya. Nah, jadi ini kamu fokuskan aja. Ini contohnya, kamu fokuskan aja yang mana mau kamu terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, kita coba. Kita coba ini fokuskan ke layar apa yang mau kamu uh, terjemahkan. Jadi kamu sesuaikan aja ya. Sesuaikan, udah fokus, tekan yang putih. Nah, hasilnya sudah. Saya malu kalau membacakan ya. Mungkin in a vast wilderness gitu. Nah, jadi ini tadi awalnya jadi yang di layar ini ya, yang kita lihat ini awalnya itu berbahasa Indonesia. Karena di sini terjemahkan ke bahasa Inggris, yang timbul pada terjemah Google dia akan menimbulkan dengan bahasa Inggris. Nah, tadi contoh yang tadi kan dari Inggris ke Indonesia, yang ini Indonesia ke Inggris. Nah, Kak, gimana kalau dalam satu kalimat itu ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia. Gimana, Kak? Oke, bentar. Ini gimana, Kak? Kalau ini saya coba pakai pantun ya. Pantun pantun lucu singkat. Oke. Apa ya pantunnya? Kita bentar, sabar ya. Durasi ini. Kumpulan pantun singkat. Kayaknya ini tadi ada yang campuran. Nah, ini ada. Gimana kalau dalam satu kalimat itu tercampur antara bahasa Indonesia ke Inggris atau bahasa lainnya. Cuma ini kita contoh Indonesia dan Inggris saja. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada contoh antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tercampur dalam satu kalimat. Gimana, Kak? Dia yang bacanya gimana? Ingat, kuncinya tadi kita terfokus pada bahasa apa yang kita ingin terjemahkan. Jadi, dia akan membaca apa yang kita perintahkan. Misal, ini kan bahasa Indonesia. Ini pantun ya. Ini pantun. Pantunnya ini campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Kita lihat di layar yang nomor satu ini ya. Nomor satu, mawar bersemi di batang kayu. Do you love me like I love you? Nah, jadi dia akan terfokus kepada perintah yang ini, Indonesia ke Inggris. Gimana, Kak? Lihat, kita coba. Nah, bentar, mencari hasil. Oke, itu. Ini bagian yang ini. Bahasa Indonesia tadi awalnya dirubah menjadi ke bahasa Inggris, hasilnya ini. Rose bloom on the log. Oke, jadi dia nggak membaca lagi yang ini, bagian yang baris ketiga dari pantun ini, karena perintahnya tadi Indonesia ke Inggris. Kalau ya sudah Inggris, dia tidak akan merubah lagi ke bahasa Inggris karena sudah jadi Inggris. Oke, kembali ke kita praktek lagi, kita rubah karena ini. Misalnya pada kata ini asalnya Inggris,
tapi tercampur bahasa Indonesia. Gimana kita rubah dulu di sini, kita fokus ke mana yang kita inginkan, menerjemahkan bahasa Indonesia ke Inggris atau bahasa Inggris ke Indonesia. Terus yang ini kan Inggris, berarti dia Inggris, Indonesia, Inggris. Nah, di bawahnya kan bahasa Inggris, berarti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terfokus pada apa yang kita perintahkan. Ini oke, udah kamera timbul. Nah, apakah kamu mencintaiku seperti aku mencintaimu? Berarti artinya tadi guys, mohon maaf guys terus ya. Mohon maaf. Jadi tadi artinya, apakah kamu mencintai aku seperti aku mencintaimu? Do you love me like I love you? Nah, itu tadi artinya kayak gini guys. Ini terfokus pada apa yang kita perintahkan di atas ini. Apakah kamu mencintaiku seperti aku mencintaimu? Nah, jadi kalau kamu dalam beberapa kalimat gitu tercampur antara bahasa Indonesia dan Inggris, kamu jangan bingung karena dia terfokus kembali lagi kepada apa yang kamu perintahkan. Jadi mungkin itu dulu untuk untuk saya informasikan atau kita berbagi bagi yang belum tahu. Yang tahu misalnya saya kurang untuk menyampaikan atau kurang dimengerti, silahkan komen. Jangan lupa jika bermanfaat, komen, like, and subscribe guys, atau teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, jangan sungkan dan jangan malu bertanya sesat di jalan. Gak bertanya ya kririk kririk kririk. Ya udah, intinya semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih.